Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di ibadah Smelling Kit secara online. Adik-adik, kakak ucapkan selamat hari Minggu juga ya. Sebelum kita beribadah, yuk kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Saat ini kami akan beribadah, Kau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kakak ajak adik-adik bangkit berdiri ya, untuk kita memuji Tuhan sambil pakai gerakan juga ya. Haleluya, ayo kita tetap semangat memuji Tuhan, amin. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lompat besar dari awal ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Katakan Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar, 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 besar. Lompat yang tinggi. Besar. Katakan walaupun belum besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Lompat
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak untuk berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan memberkati kami, untuk kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembelajaran firman Tuhan saat ini berjudul Filipi, gereja pertama di Eropa. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-35 sampai 41 dan pasal 16 ayat 1 sampai 40. Untuk ayat hafalannya ada di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kakak akan bacakan ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik masih ingat ya dengan cerita minggu kemarin, yaitu tentang Paulus dan Barnabas pulang ke Antiokhia. Nah, sekarang Paulus mendapatkan seorang kawan muda. Di sini Paulus berkata, "Lihatlah Silas, itu kota Derbe." Mereka berdua sudah berjalan berhari-hari. Pertama, mereka berjalan ke arah utara, lalu menuju ke arah barat, tapi tidak naik kapal seperti perjalanan Paulus yang pertama. Sekarang mereka hampir sampai tempat tujuan. Derbe adalah kota di mana Paulus dan Barnabas pernah mendapat penghiburan yang besar karena pertobatan beberapa orang di sana dalam perjalanan mereka yang pertama. Sekarang Paulus dan Silas dapat menyaksikan orang-orang percaya bertumbuh dalam iman, dan bahkan jumlah mereka semakin bertambah. Mereka berdua dan juga orang-orang percaya di Derbe sangat dikuatkan dalam iman. Dari kota itu, Paulus dan Silas berangkat menuju Listra. Situasi di sana telah berubah. Masih banyak orang yang menyembah di kuil dewa Zeus. Tapi mereka bertemu dengan satu kelompok jemaat, tua dan muda yang mengasihi Tuhan Yesus. Paulus memperhatikan di antara jemaat ada seorang muda yang selalu hadir dan semangat untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. "Siapakah anak muda itu?" tanya Paulus kepada pemimpin jemaat. Jawab mereka, "Ia adalah Timotius, ayahnya seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak Timotius kecil, dia telah mengajarkan kepadanya firman Tuhan. Sekarang, Timotius sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak harus melihat bagaimana kehidupan para pemuda di sini dan di Ikonium yang meneladani kehidupan Timotius dan ingin menjadi seperti dia." Paulus senang mendengar penjelasan yang baik tentang Timotius. Mungkinkah Tuhan akan memberikan pemuda ini sebagai pengganti Yohanes Markus yang mengajak Timotius melakukan perjalanan pelayanan bersama untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang yang belum pernah mendengarnya. Timotius dengan senang hati menerima ajakan itu. Bersama-sama mereka meneruskan perjalanan mengunjungi jemaat-jemaat yang sedang bertumbuh di kota yang dahulu dilayani Paulus pada perjalanan pelayanan pertama. Kemudian mereka ingin memberitakan Injil di tempat yang belum pernah dikunjungi. Mereka ingin meneruskan perjalanan menuju arah utara, tapi entah mengapa tidak berhasil. Timotius bertanya, "Mengapa? Kenapa kita tidak meneruskan perjalanan ke sana?" Paulus menjawab, "Aku merasa Roh Kudus tidak menginginkan kita pergi ke sana." Mereka mencoba berjalan ke arah yang lain, tetapi Roh Kudus juga tidak mengizinkan mereka pergi ke arah yang lain.
Maka mereka pun meneruskan perjalanan ke arah barat. Kemudian mereka sampai di kota Troas di tepi pantai Laut Tengah. Di situ mereka tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Bagaimana cara mereka menerimanya? Nah, di sini ya, adik-adik. Pada malam hari, Paulus mendapat satu penglihatan. Ia melihat seorang Makedonia yang berasal dari seberang lautan, berdiri di dekatnya dan berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Sekarang Paulus mengerti mengapa Roh Kudus tidak mengizinkan mereka pergi ke tempat lain di Asia. Dia mau membawa mereka menyeberang ke benua Eropa. Apakah kamu dapat membayangkan betapa senangnya Paulus? Mungkin ia segera membangunkan Silas dan Timotius dan menceritakan perintah yang ia terima dari Tuhan melalui penglihatan itu. Pada keesokan harinya, dengan hati yang penuh sukacita, Paulus, Silas, dan Timotius segera naik kapal menuju ke pelabuhan Samotrake dan Neapolis. Dan dari situ mereka berjalan ke kota Filipi. Filipi adalah kota Romawi. Kebanyakan penduduknya adalah veteran tentara Romawi. Tapi ada juga beberapa keluarga Yahudi yang menetap di sana. Seperti biasanya, kalau Paulus dan Silas masuk ke satu kota yang baru, pertama-tama mereka mencari tempat ibadat orang Yahudi. Di Filipi tidak ada satupun tempat ibadat orang Yahudi. Akhirnya, pada hari Sabat, Paulus, Silas, dan Timotius pergi keluar melalui gerbang kota dan berjalan menyusuri tepian sungai. Di situ mereka bertemu dengan sekelompok perempuan Yahudi yang bertemu di sana untuk berdoa bersama. Paulus menghampiri mereka dan duduk bersama mereka, lalu mulai memberitakan Yesus, Anak Allah yang telah diutus oleh Allah sebagai juru selamat dunia. Lydia, seorang pedagang kain yang mahal, mendengarkan dengan penuh perhatian semua yang dikatakan oleh Paulus. Ia dapat mengerti semua yang dikatakannya karena Tuhan sudah membuka hatinya. Pada saat itu, Lydia percaya kepada Yesus dan ia pulang menceritakan kepada keluarganya semua yang sudah ia dengar. Kemudian ia dan seluruh keluarganya dibaptis. Jika kamu yakin bahwa aku adalah orang yang sudah percaya, datanglah dengan teman-temanmu ke rumahku. Ia mengundang Paulus. Paulus, Silas, dan Timotius sangat senang dapat datang dan tinggal di rumah orang percaya. Sekarang semua yang ingin mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama bisa datang berkumpul di rumah Lydia. Adik-adik, pada suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang perempuan mengikuti Paulus dan teman-temannya dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Benar, apa yang dikatakannya, tetapi siapakah perempuan ini? Dia mempunyai roh tenung dari iblis. Dan karena itu, dia dapat meramal nasib orang. Melalui ramalannya, majikan-majikannya memperoleh banyak uang. Paulus tidak mau diperkenalkan kepada orang lain melalui seruan perempuan yang dikuasai oleh iblis itu. Ia ingin perempuan itu tidak hanya tahu kuasa Yesus, tapi ia ingin membebaskannya dari kuasa iblis. Pagi itu, Paulus merasa sudah saatnya untuk bertindak. Segera ia berbalik dan berkata kepada roh yang menguasai perempuan itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Segera
roh iblis itu keluar dan meninggalkan perempuan itu, dan ia tidak dapat meramal lagi nasib orang. Pada waktu majikan-majikannya tahu bahwa harapan mereka untuk mendapatkan uang sudah hilang, mereka menjadi sangat marah. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeretnya ke alun-alun. Dari sana, mereka dibawa menghadap kepada penguasa pemerintahan Roma dan berseru, "Mereka ini adalah orang Yahudi yang mengacaukan kota ini. Mereka mengajarkan istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Banyak orang segera mengerumuni mereka, dan mereka juga turut menyerang Paulus dan Silas yang adalah pendatang baru di kota itu. Pejabat-pejabat menyuruh pengawal mengoyakkan pakaian mereka, lalu mencambuk mereka dengan hebat. Setelah mereka disiksa, Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Timotius terluput dari penghukuman. Kepala penjara diperintahkan oleh pembesar-pembesar untuk menjaga dengan ketat agar Paulus dan Silas tidak dapat melarikan diri. Ia memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mereka tidak dapat berbaring karena luka-luka di punggung mereka terasa sakit sekali. Tetapi, waktu mereka mengingat bahwa penderitaan yang mereka alami karena nama Yesus, mereka merasa terhibur. Tuhan Yesus juga mengalami penganiayaan dan bahkan disalibkan untuk menyelamatkan mereka. Waktu mereka merenungkan kasih Yesus, mereka mulai berdoa dan memuji Tuhan walaupun sudah tengah malam. Semua tahanan lain sangat heran mendengar pujian-pujian mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu mereka terlepas. Kepala penjara bangun dari tidurnya dan segera berlari melihat apa yang telah terjadi. Pada waktu ia melihat pintu penjara telah terbuka, ia berpikir, "Aku pasti akan dihukum karena semua tahanan telah melarikan diri." Karena merasa sangat putus asa, ia segera mengeluarkan pedangnya dan hendak bunuh diri. Tapi Paulus segera berseru, "Jangan lakukan itu, kami semua masih ada di sini." Kemudian, kepala penjara itu berlari ke dalam ruang tahanan dengan membawa obor. Ia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas dan berseru, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku dapat selamat?" Paulus dan Silas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan beroleh selamat, engkau beserta seisi rumahmu." Kemudian, ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Di sana, mereka memberitakan pada dia dan keluarganya bagaimana mereka dapat diselamatkan. Kepala penjara itu membersihkan luka-luka Paulus dan Silas. Setelah itu, ia dan seluruh keluarganya dibaptis, karena mereka sekarang percaya kepada Yesus. Setelah mereka dibaptis, istrinya menjamu mereka dengan makanan yang lezat. Mereka duduk dan menikmati makanan. Kepala penjara itu sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena ia dan seluruh keluarganya sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Pada pagi harinya, kepala penjara mendapat perintah dari pejabat-pejabat pemerintahan Romawi untuk melepaskan Silas dan Paulus dari penjara. Tetapi Paulus menolak. "Tanpa diadili, mereka telah mencambuk kami, warga negara Romawi, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Para pejabat menjadi takut sekali ketika mendengar bahwa mereka adalah warga negara Romawi. Warga negara Roma tidak boleh dicambuk di muka umum. Mereka datang pada Paulus dan Silas untuk minta maaf. Mereka mengantar Paulus dan Silas keluar dari penjara dan memohon
kepada mereka untuk meninggalkan kota. Dengan cara ini, warga Filipi menyadari bahwa kedua orang itu tidak bersalah. Hal ini penting dilakukan supaya murid-murid Paulus tidak akan disalahkan di kemudian hari. Paulus dan Silas datang ke rumah Lydia, di mana Timotius sedang menanti mereka. Mereka menguatkan orang-orang percaya dan mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Mereka berkata, "Kami menderita untuk Tuhan Yesus, tapi Dia menguatkan kita. Kita dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang selalu memberi kekuatan." Kemudian, Paulus beserta kedua temannya meninggalkan Filipi dan meneruskan perjalanan mereka. Ada sukacita dalam hati mereka walaupun mereka harus meninggalkan kota ini, tetapi di sana sudah terbentuk satu jemaat orang-orang percaya. Jemaat di Filipi bertumbuh sama seperti jemaat-jemaat di Ikonium, Listra, dan Derbe. Adik-adik, mungkin adik-adik ada yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas mengalami perlakuan yang tidak adil? Apakah itu berarti Tuhan tidak melindungi mereka? Adik-adik, Tuhan memiliki rencana untuk menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Itulah sebabnya Paulus dan Silas harus melewati banyak penderitaan, bahkan sampai masuk ke dalam penjara, di mana mereka akhirnya dapat bertemu dengan sang kepala penjara. Lydia dan keluarganya dapat dimenangkan untuk Tuhan dengan mudah oleh Paulus dan Silas. Tetapi bagi pertobatan kepala penjara dan keluarganya, Paulus dan Silas rela menderita. Teladan bagi kita bagaimana mereka mau menderita demi keselamatan orang lain. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Paulus dan Silas untuk melayani bahkan dalam penderitaan. Kekuatan yang sama juga Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya, untuk menghadapi setiap masalah. Mungkin saat ini adik-adik ada rasa berat, ada beban yang ditanggung. Jika kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita pun dapat menanggung segala hal dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Jika hari ini adik-adik sulit untuk taat kepada orang tua, ketahuilah bahwa kekuatan dari Kristus akan memampukan adik-adik untuk menjadi anak yang taat. Jika hari ini adik-adik sulit untuk rajin belajar, maka kekuatan dari Kristus akan memampukan adik-adik menjadi anak yang rajin. Tidak ada satupun yang tidak dapat kita tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ayo, terus semangat ya, ikut Tuhan Yesus. Kita mampu karena Tuhan Yesus yang memampukan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong untuk Paulus dan Silas dengan setia menanggung penderitaan di dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Kau mampukan kami Tuhan dengan kekuatan-Mu untuk juga setia mengiring Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita sudah ibadah ya dari awal sampai akhir ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa lagi ya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, berkatilah orang tua kami, berkatilah kakak adik kami, berkatilah studi kami, berikan kami hikmat kepandaian yang daripada-Mu. Berkatilah gereja kami Tuhan, untuk menjadi tempat kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah bangsa Indonesia, kiranya damai-Mu, keselamatan-Mu Tuhan, melimpah di negeri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu ya di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dadah.